Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ibu absen ya? Iya Bu. Anissa, Hadirah Bu. Maulida, Hadirah Bu. Alia, Hadirah Bu. Husna. Hadirah Bu. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab toharoh. Ada yang tahu toharoh itu apa? Tahu Bu. Apa? Toharo itu artinya bersuci. Iya, kenapa kita diwajibkan untuk bersuci? Enggak tahu Bu. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan keindahan. Sebelum memasuki bab toharo, Ibu akan menceritakan tentang bab toharo sedikit. Jadi pada suatu hari Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya melewati makam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dapat mendengar jerit tangis orang yang ada di dalam makam tersebut. Sejenak Nabi Muhammad terdiam dan menitikkan air mata. Setelah itu Nabi Muhammad mengambil pelepah kurma dan menancapkan pelepah kurma tersebut di atas makam tersebut. Lalu sang sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau tancapkan pelepah kurma di atas makam tersebut?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar umatku menjerit menangis karena disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala." Sang sahabat pun bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kenapa umat itu disiksa oleh Allah?" Nabi Muhammad pun menjawab, Sesungguhnya semasa hidupnya orang tersebut tidak pernah bertoharoh. Selama dia buang air besar, air kencing, ia tidak beristinja, sehingga kulit dan pakaian pun najis. Oleh karena itu anak-anak ibu, kita harus bertoharoh, karena bertoharoh itu wajib hukumnya dan Allah sangat tidak suka kita tidak bertoharoh. Baik, Ibu masuk ya ke materi. Toharoh. Toharoh dalam bahasa adalah bersuci. Sedangkan dalam istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Dan toharoh hukumnya wajib. Toharoh terbagi menjadi dua, toharoh lahiriah dan batiniah. Coba Liausna, toharoh lahiriah itu apa? Enggak tahu Bu. Toharoh lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk najis dan hadas. Sedangkan toharoh batiniah adalah membersihkan diri dan jiwa dari perbuatan buruk seperti iri, dengki, dan perbuatan sifat buruk lainnya. Macam-macam toharoh ada 3. Pertama, mandi, wudhu, dan tayamum. Ada yang tahu maksud dari macam-macam toharoh ini? Enggak tahu Bu. Mandi. Mandi adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Sedangkan wudu adalah membersihkan dari hadas-hadas kecil. Dan tayamum adalah jika kita tidak menemukan air, maka kita bertayamum dengan menggunakan debu. Macam-macam toharoh ini terbagi menjadi ada beberapa macam-macam air. Pertama, air mutlak, air musammas, dan air mustakmal, dan air mutanajis. Air mutlak. Coba siapa yang tahu air mutlak itu apa? Anissa Bu. Air mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Air mutlak itu terbagi menjadi 7. Ada yang tahu air mutlak itu apa aja? Coba Anissa Maulida, apa aja? Air sungai, Terus, air hujan, terus Apalagi ya Bu? Lupa Bu. air mutlak itu terbagi 7. Pertama air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau, air salju, dan embun. Coba sekali lagi apa Leusna? Air sungai, air laut, air danau, air salju, embun, terus sama air sumur Bu. Iya benar. Tepuk tangan buat Leusna. Yeay. Yang kedua air musammas. Air musammas adalah air yang terkena sinar matahari. Jadi air ini makruh untuk digunakan. Jadi kalau misalkan air musammas ini terkena air matahari, kalau misalkan ada air nih
yang terkena matahari. Itu makruh hukumnya bila digunakan. Air mustakmal, siapa yang tahu coba air mustakmal itu apa? Saya, Bu. Apa coba? Air mustakmal itu air yang Apa? Itu Bu, lupa. Air mustakmal itu air yang telah dipakai untuk bersuci. Misalkan kita wudhu nih, airnya. Nah, itu airnya lagi tidak bisa dipakai lagi untuk berwudu karena air itu sudah dipakai untuk bersuci. Jadi, air mustakmal itu air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci tapi tidak mensucikan. Lalu, air mutanajis. Apa? Ada yang tahu juga air mutanajis? Enggak, Bu. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, bau maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu sama dengan berapa, Nak? 213 liter. Salah. Siapa yang tahu? Enggak tahu, Bu, lupa. 2 kula itu sama dengan 270 liter. Lanjut ya. Toharo menurut pembagian najis. Coba Leusna, apa aja pembagian najisnya? Itu Bu, ada najis muhafafah, najis mutawashito, sama najis mughalazah. Apa yang dimaksud najis muhafafah? Nggak tahu, Bu. Najis muhafafah adalah najis ringan. Contohnya itu jika kita terkena air kencing bayi, itu disebutnya najis muhafafah. Karena air kencing bayi itu belum begitu najis. Soalnya dia makannya dari air susu ibunya. Ada yang tahu cara mensucikannya gimana? Dicipratin air aja sudah cukup ya, Bu? Iya, benar sekali. Selanjutnya, najis mutawasito. Ada yang tahu najis mutawasito itu apa? Enggak, Bu. Najis mutawasito adalah najis sedang. Yang termasuk dalam golongan ini adalah kotoran kencing, buang air besar, itu adalah najis mutawasito. Cara mensucikannya itu cukup dengan membersihkannya dari air hingga hilang. Selanjutnya najis mugolazo. Ada yang tahu najis mugolazo itu apa? Najis besar, Bu. Iya, najis mugolazo adalah najis berat, yaitu najis yang ditetapkan berdasarkan dalil yang qaid, yaitu terkena liurnya anjing. Jadi cara membersihkannya itu dengan menggunakan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Sudah cukup, Enggak, Bu. Mengerti. Ya, jika tidak ada yang bertanya maka ibu yang bertanya. Coba macam-macam air itu apa aja tadi? Ada Air mutlak, sungai. Terus air mustamas, air mustamal, sama mutanajis. Terus pembagian najis ada berapa aja? Ada 3. Pertama, Najis muhafafah. Kedua. Najis mutawasito. ketiga. Najis mughalazo. Baik, jika tidak ada yang bertanya, ibu akhiri sampai di sini. Besok minggu depan kita berjumpa lagi. Maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam